Hai everyone, welcome back to Waseswas Podcast. Kali ini kita lagi sama salah satu mahasiswa di semester 1. Boleh dikenalin dulu dong? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adelia Nur Fadila, saya dari Prodi PGSD semester 1. Oke, kita bisa sharing-sharing ya sedikit tentang kenapa sih kamu bisa sampai melanjutkan pendidikan di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Kayak ada nggak sih hal menarik yang bikin kamu tertarik nih buat melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung? Baik, sebelumnya cerita dikit nih ya Kak. Iya, boleh. Awalnya aku nggak langsung memutuskan untuk kuliah di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung nih. Awalnya aku daftar jalur SNBP di luar kota. Nah, kebetulan dari orang tua dan keluarga juga nggak setuju karena beberapa hal itu pergaulan bebas, biaya juga lumayan besar ya kan, jauh dari orang tua. Lalu dari aku sendiri, kenapa aku memutuskan untuk kuliah di Universitas Setiabudi karena rekomendasi kedua orang tua juga. Lalu karena juga harganya terjangkau, dekat dari rumah. Jadi kalau butuh apa-apa tuh gampang. Jadi gitu sih Kak. Oh itu ya, sedikit sharing dari kamu tentang kenapa mau ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Yang pertama tuh kayak, emang sih kita sebagai perempuan yang tentunya tuh nggak jauh dari kekhawatiran orang tua ya. Tentunya aku juga sama kayak, Iya. aku tuh gak boleh jauh-jauh juga, makanya milih ke sini tuh karena ya itu, kita tuh nggak boleh jauh dari orang tua karena perasaan orang tua tuh kita tuh kayak khawatir terus ke anaknya. Itu emang baik juga sih ya, baik juga buat alasan tertentu. Nah, kalau misalkan di Prodi PGSD, kenapa kamu mau milih Prodi PGSD? Emang ada apa sih di PGSD itu, Kak? Boleh diceritain ke kita? Dari aku sendiri, kenapa aku milih Prodi PGSD karena dukungan kedua orang tua, terus rekomendasi juga kan. Lalu aku juga suka sama anak kecil karena dulu aku tuh pernah belajar SD. Jadi aku tuh ngebantuin tugas SD dia sambil belajar, sambil bercanda. Jadi aku tuh tertarik gitu sama anak-anak SD itu lucu. Jadi aku tuh suka banget anak kecil Kak. Kebetulan di rumah aku tuh banyak anak kecil. Nah, Seorang guru yang mau menjalani kehidupan atau bekerja sebagai guru SD tuh harus suka anak kecil ya. Gimana betul. kalau misalkan guru SD tuh nggak suka sama anak kecil? Kayak nggak balance ya nanti, kayak anak SD-nya juga mungkin nggak nyaman. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak ya. Nah, terus kayak apalagi sih yang bikin kamu tertarik di PGSD? Di bidang kerjanya sih, di waktunya tuh, jadi kan guru kan ngajar dari jam 7, Iya, betul. selesai ngajar jam 12. Jadi udah terjamin tuh pekerjaan rumah tangga tuh udah kepegang gitu sama kita, kayak terus juga kayak balance gitu ya. Iya. Jadi yang ini bisa di-handle, yang itu bisa Betul. di-handle gitu. Itu salah satunya ya. Ya apalagi kalau punya anak kan, jadi anak pulang kita juga pulang gitu. Iya benar. Betul Seorang kan? guru tuh kerjaannya tuh nggak jauh dari sekolah anaknya, bener nggak sih? Betul. Jadi punya banyak waktu untuk kumpul sama keluarga gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh apa aja sih pelajaran-pelajaran yang dipelajarin di Prodi PGSD tuh? Tentunya sama ya kayak pelajaran-pelajaran SD mungkin? Kalau dari aku sendiri sih yang ngerasain baru di semester awal ini emang sama yang dipelajari di SD. Kan kita mengulas kembali kan di SD tuh apa yang sudah kita pelajari di masa kuliah, karena kita kan akan menjadi seorang guru SD. Kayak bahasa Indonesia, pramuka. Kalau di semester 1 ini aku tuh belum semester 1 tuh belum kayak matematika, IPA, IPS tuh belum, baru kayak bahasa Indonesia mungkin ya kayak gitu-gitu, bahasa Inggris. Berarti belum semua ya. Iya. Di pelajaran-pelajaran SD itu dipelajarin di semester 1. Nah, kita kan
jadi mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung ini udah hampir 1 semester ya. Kita Iya. udah jalan UTS kemarin, kita sekarang menuju UAS. Nah, kegiatan-kegiatan selama kita 1 semester lebih tuh yang dirasain tuh gimana sih di prodi kamu? Kayak ada hal-hal yang keberatan kah atau hal-hal yang asik atau gimana? Boleh diceritain lagi dong? Kalau awal-awal kuliah nih, minggu pertama masih enjoy nih, kayak perkenalan diri. Kalau minggu kedua itu hampir semua dosen di mata kuliah minggu itu tuh ngasih tugas makalah sama PowerPoint itu hampir semua dosen. Jadi aku sedikit shock. You didn't have to cut me off. Think that I can never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a snake, and I take control of. Shock ya dari masa-masa SMA yang mungkin sedikit santai kali ya kalau bisa dibilang tuh masa SMA. Nah, menuju ke universitas gitu, kita pasti tentunya shock ya. Mungkin itu juga yang dirasain semua mahasiswa kali ya. Semua mahasiswa kayak dibebani tugas dan lain-lain, dan aku juga tentunya dibebani tugas gitu. Jadi kita tuh sama sebagai mahasiswa itu tentunya dibebani oleh tugas-tugas yang bikin rumit. Tapi mau gimana pun ya, kita harus menjalani menerjang itu semua demi tercapai cita-cita kali ya buat kita. Tapi kalau sekarang nih enjoy karena ternyata satu persatu tuh sudah dikerjakan tuh enak gitu Kak. Jadi kita tinggal presentasi gitu, walaupun kita harus nyiapin presentasi setiap malam gitu. Apalagi kalau kelompoknya susah gitu Kak. Nah, kalau misalkan buat kegiatan-kegiatan di luar kampus, kayak di luar kelas tuh kamu ada nggak sih ikut-ikut kayak kegiatan ekstra gitu, boleh di-sharing? Atau kamu tuh masih fokus buat belajar, menaikkan nilai gitu? Ya, aku masih fokus untuk di semester 1 ini, tapi insya Allah aku di semester selanjutnya atau di semester beberapa yang aku udah siap, yang menurut aku udah siap, aku bakalan ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus sih, Kak. Ya, kalau misalkan buat di prodinya sendiri nih, ada nggak sih kegiatan di luar kelas kayak himpunan kah atau program-program prodi kah atau gimana gitu, boleh di-share? Tentunya ada kebetulan di bulan-bulan ini tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan prodi gitu ya. Baru saya sedikit curhat ya Kak, saya Ya, boleh. minggu kemarin baru selesai makrab, minggu kemarinnya lagi baru selesai kemah. Nah, awal Desember ini saya ada kegiatan penelitian ke Baduy nginep gitu. Jadi untuk semester ini saya masih fokus dinilai sih, belum ke organisasi. Ya, mungkin banyak dari mahasiswa juga yang memilih untuk fokus ke nilai dulu daripada ke kegiatan luar. Ada juga yang memilih untuk seimbang, balance antara kegiatan luar dan kegiatan kelas gitu. Tentunya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing kali ya kita. Nah, kalau misalkan buat calon-calon mahasiswa baru yang mau ngajutin ke perguruan tinggi Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan mau milih program studi PGSD tuh ada nggak sih kayak dikit kesan atau saran gitu atau motivasi yang bikin mereka tuh biar bisa ayo gitu kita ke PGSD aja, kayak seru atau apa gitu, boleh diceritain? Aku kayak baru semester 1. Nah, kalau misalkan buat kamu yang belum ikut kegiatan luar nih, tapi kan masih yang kalau kamu bilang tuh banyak kegiatan-kegiatan prodi juga kayak himpunan-himpunan gitu. Nah, kamu tentunya tuh kegiatan itu tuh harus dibarengi sama tugas juga. Jangan sampai kita tuh kayak ninggalin tugas demi fokus ke kegiatan itu, atau juga karena alasan capek gitu, kayak aku mau istirahat dulu, kemarin tuh udah nyelesain ini, masa harus ngeliat tugas lagi sih? Kayak gimana sih cara kamu manage waktu itu biar antara tugas dan kegiatan luar itu bisa seimbang? Jadi gini, kalau ada tugas tuh diusahakan jangan sekaligus ngerjain pas besoknya mau dikumpulin di mata kuliah itu. Jadi aku tuh
dicicil walaupun nggak semua beres, setidaknya tidak terlalu capek gitu Kak. Jadi kalau habis pulang sekolah itu kalian harus ingat apa ya? Oh ada tugas nih langsung dikerjain atau langsung diingetin gitu Kak. Ya, jadi kita tuh harus bisa ngebagi ini kali ya, kayak skala prioritas gitu ya, mana yang Betul. kita juga mana yang penting dan yang nggak terlalu penting tapi harus dikerjakan. Kita mungkin Betul. kayak bikin jadwal kali ya, Kak. Betul. Oke, nah kita langsung aja ke kesan dan pesan kamu buat Universitas Setia Budi Rangkas Bitung, baik mahasiswanya ataupun Universitas Setia Budi Rangkas Bitung itu sendiri. Boleh dikasih dikit kesan dan pesan. Kalau buat mahasiswanya, semoga dilancarkan tugas-tugasnya, Ya, terus amin. dikasih semangat juga, terus lulus tepat waktu dengan IPK yang bagus, dan juga selalu semangat untuk menerjang beban-beban tugas. Untuk Universitas Setia Budi Rangkas Bitung, semoga makin sukses, makin maju, makin banyak prestasi-prestasinya. Begitu aja sih. Ya, oke, mungkin itu sedikit sharing session kita bersama mahasiswa Prodi PGSD. Semoga cerita-cerita ini bisa menumbuhkan rasa semangat kepada calon-calon mahasiswa baru atau buat mahasiswa-mahasiswa lainnya, kayak buat kita tuh harus semangat terus dalam menjalani kehidupan di tengah terjangan tugas gitu kali ya. Oke, mungkin itu saja sharing session kali ini. Sampai jumpa di UAS Podcast selanjutnya. Bye-bye. Makasih, Kak.